Coba lihatlah Allah di dalam segala aspek apapun. Itulah yang Allah asli. Empun ningali Allah kawi. Lah, tatkala jenengan hati jenengan ada iman langsung ke ahad urip yang menggerakkan seluruh alam, berarti jenengan ini sudah ketemu Allah asli. Tapi tatkala hati jenengan masih ada iman geraknya makhluk sebab makhluk itu sendiri, berarti kita masih menyembah Allah kawi. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam hari ini telah diberikan Allah anugerah dalam acara ini taklim muta'alim, khusus bahas tentang masalah ilmu tentang hati. Alhamdulillah memberikan anugerah kita dikumpulkan di sini, dan juga sedikit anugerah Allah berikan terhadap kita. Waktu rendeng isih diwenehi mboten Jawa, sehingga jenengan mboten gupuh kudanan. Sekecil itukah Allah memperhatikan keadaan jenengan, walaupun dianggap kita besar dan dianggap Allah itu perkara salah satu di antara anugerah Allah yang kecil, tapi itu buat kita sangatlah besar. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas masalah sembahlah Tuhanmu yang sebenarnya, janganlah kau menyembah Tuhan yang kawi. Tahu kawi nggih? Tuhan yang sebenarnya yang wajib disembah adalah ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Islam menarik namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya kita menyembah Allah dengan sebenarnya Allah, bukan Allah kawi. Tahu Allah kawi, amen? Ngeten. Jikalau saya benci terhadap seseorang disebabkan orang tersebut tidak bisa membaca Quran, berarti Quran iku yang kusembah. Jikalau saya membenci seseorang yang tidak sholat, berarti sholat itulah yang kusembah. Namanya ngaji babakan ati nggih ngeluh, ya rada bingung. Ya. Tapi mboten bagi jenengan yang sudah mengerti inti di dalam Al-Quran, yaitu ani'budullaha wajtanibut tauhid, pasti mboten bingung. Jikalau saya membenci salah satu di antara beberapa menantu saya dikarenakan miskin, maka kekayaan itulah yang kusembah. Berarti menantuku sing sugih, sing loman, iku tak kata benci. Berarti saya masih menyembah Allah kawe, yaitu kekayaan. Jikalau aku suka pada seseorang wanita sebab cantiknya, maka wanita itulah yang kusembah. Kecantikan itulah yang kusembah, yaitu Allah kawe. Jikalau mohon maaf
estu mohon maaf. Jikalau aku membenci panjenengan sebab jenengan tidak menghormati saya, maka kehormatan itulah yang kusembah. Berarti kulo nyembah Allah kawe. Jikalau hati saya mendongkol, benci disebabkan, mohon maaf, tanaman saya kebanjiran, akhirnya, mohon maaf loh ya, mohon maaf, akhirnya rugi. Maka saya berarti masih menyembah Allah kawe. Mana keberhasilan itu? Pon, ini nanti akan kita urai di dalam surah Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf 188, tapi izinkanlah kami akan membuka dasar sebelum ayat tersebut, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna lan yepti ngutus tenan sapa ingsun Allah fi kulli ummatin ing dalem saben-saben umat. Ngutus sinten? Rasulan ing siji utusan. Berarti cara bahasa syariat umat pada saat ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti yang dimaksud rasulan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tergantung kita mengambilnya arti rasulan itu yang dari sisi syariah atau sisi hakikat. Kalau miturut sisi hakikat melihat dari kalimah fi kulli ummatin, umat niki macam-macam. Ada umat Jawa, ada umat Madura, Bugis, Dayak, macam-macam lah. Itu termasuk umat. Allah akan mengutus utusannya di dalam setiap umat untuk menyerukan apa? Rupane anik budullah. Berupa apa niki? Anik budu dawuh sapa Rasul tadi, do nyembao sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wastanibu lan do ngedono sira kabeh atau huta ing pira-pira berhala. Niki kalau kita berbahasa syariat, mulai umatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jelas namanya Allah bagi umat muslim. Allah. Cuman bukan Allah nama yang harus disembah, tapi bukan Allah, bukan hidup sifat yang disembah, tapi mohon maaf, mausuf yang disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa adalah, kalau ngomong Esa, sesuatu yang tidak ada yang lain. Bisanya ke Esa, ahadiyahkan seluruh selain Allah. Artinya ya apa? Gini Pak, jenengan kalih kula niki sebagai makhluk siapapun termasuk Nabi dan Rasul, makhluk. Asal muasale kan boten wonten. Kita makhluk asal muasal tidak ada.
adanya sebab diadakan oleh yang ada. Leres mboten? Wis iki cara ilmu enteng-entengan ngoten. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, ilmu yang paling enteng. Asal kita tidak ada, adanya sebab diadakan yang ada. Akhirnya nafsu diperintahkan Allah untuk nguji terhadap kita lewat nafsu menggorok atau memaksa jenengan iki supaya merasa ada. Supaya merasa ada. Supaya yakin kalau sifat ada itu pada diriku. Ngaten iku nafsu. Sebab jikalau manusia sudah kejebak di dalam sifat ada, sifat wajib ada, mesti ngaku-ngaku, Pak. Mesti ngaku-ngaku. Aku isok ngene, isok ngunu. Aku merasa bisa memiliki ini, bisa memiliki itu. Kalau hati sudah jatuh pada takhalli, ini yang disebut takhalli. Maka inilah Pak, yang disebut orang yang zalim pada dirinya. Ya qaumi, innakum zalamtum anfusakum. Hei kaumku, Rasul itu, sesungguhnya kau telah melakukan satu perbuatan, yaitu penzoliman. Zalim pada siapa? Pada diri sendiri, dengan bentuk ngaku. Akhirnya kok muncullah sifat cela kita, riak, pamer. Aku nyun sewu, termasuk hasud. Orang nggak ingin orang suka pada orang yang berhasil, gak suka. Yang berhasil saya saja, lainnya jangan berhasil. Hasud. Yun sewu Pak. Iblis itu ya, buatan takut terhadap orang ahli ibadah. Al-ubad. Buatan takut balas. Sholat kait maghrib sampai subuh bantau wino oleh wiritan tekul wis tah moco nyun sewu moco wirid opo ndah gak ngerti kula, mungkin saking akeh ijazah ya, dalail khairat wis opo manakib opo sampai di total iku tutuk subuh lagi mari oleh wiritan ben ndang oleh langsung uang dinar emas dari Allah, bar maghrib sampai tekan subuh maca surat Al-Ikhlas. Masya Allah 10.000 Pak. Bantau wino. Iblis juga wedi, blas gak takut orang yang seperti itu. Iblis juga gak takut orang yang ahli maca Quran, belas gak takut. Sampai nek ndelok film-film ana wong maca Quran, lah ana film iblise kepanasan ngene-ngene ya dibujuki kan. Nggih. Mboten wedi belas. Iblis pun tidak takut orang yang punya karomah yang bagaimanapun enggak takut. Sebab iblis wis tahu ngono kuwi. Sebelum Azazil yang nantinya disebut iblis dikeluarkan Allah dari surga, sudah tahu, pernah ngalami seperti itu. Nggih kalah Pak ibadah sampean kali kula kali Azazil. Dia lo paling alim di antara malaikat. Ahli ibadah. Wah, mboten nutut lah. Kiai sapa sing iso sedina sewengi iku sujud. Enggak tumun, ngaten nggih. Kaya apa alim sampean kali kula. Sik luweh alim yang namanya Azazil. Tapi hanya sebab satu, mereka itu dicampakkan Allah dari surga ke dunia karena sifat takabur, sifat luweh apik katimbang wong liya. Iku jenenge sombong.
Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Lo jelas. Tatkala Allah menyuruh terhadap seluruh malaikat fasajadu untuk sujud nang Adam, semua mak geredek sujud illa iblis. Azazil, namanya Azazil. Ditanya oleh Allah, Azazil, apa yang menjadikan kau terhalang untuk tidak mau melaksanakan perintahku berupa sujud kepada Adam? Sederhana Pak, jawabe logika. Nek cara sekarang itu gak salah iblis, logika. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Heta Gusti, api pundi? Api dengan lemah tanah. Akal kan jawab Pak, mesti luwih bagus api. Sederhana. Artinya ayat itu karena si Azazil dalam hatinya merasa lebih apik katimbang Nabi Adam, itulah akhirnya iblis Azazil enggak mau sujud. Padahal bukan sujud, kepatuhannya datang Gusti Allah. Ngen sewu. Orang yang ahli ibadah yang bagaimana yang tidak ditakuti iblis? Orang yang ahli maca Quran yang bagaimana yang tidak ditakuti iblis? Orang yang alim bagaimana yang iblis sama sekali tidak takut? Orang yang belum bisa menyembah Allah yang sebenar-benarnya. Titik. Ringkes, orang yang belum mencapai makrifat pada Allah. Siapapun kita, jikalau belum sampai mencapai kemakrifatan pada Allah, untuk mencapai makrifat pada Allah ada harga mati. Harus kembali ke asal. Asal kita tidak ada. Artinya idfin wujudaka fi ardil khumul. Wajib jenengan ini mematikan keakuan jenengan dalam segala aspek apapun. Aspek sholat, aspek ngaji, aspek melakukan apapun. Rasa keakuan diri sebagai makhluk harus kita pendem, harus kita fanakan, harus kita kubur di dalam bumi humul, di dalam bumi kefanaan. Qur'ane Al-Baqarah 54. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu. Ngoten. Nyuwun sewu. Ini hanya bisa dilakukan ketika hati ini sudah bisa menerima dinul haq. Ajaran tentang ilmu tauhid baru ngerti. Piye carane untuk memfanakan diri? Sebab niki harga mati kita melakukan nafi pemfanaan diri kembali ke asal. Kalau sudah kembali ke asal, maka disitulah yang nyata, yang wujud hanyalah Allah yang maksud esa tadi. Kita sudah nggak ada. Berarti yang disebut Allah adalah yang esa. Kul katakan Muhammad huwallahu ahad. Utawi jenenge Allah iku sebetulnya yang memiliki adalah ahad. Esa. Esa itu tidak ada yang lain. Berarti hati Anda sudah tidak ada Anda. Tidak ada selain mausufnya hidup urip iku. Nggak ada. Inilah yang disebut ahad itu seperti itu. Inilah yang dimaksud Allah. Allah sungguh telah mengutus satu utusannya di setiap umat untuk menyerukan anik butullaha wastanibut tauhid. Ya niki. Untuk supaya tidak menyembah
terhadap selain Tuhan yang hak pun. Berarti tatkala aku mencintai si A karena cantiknya, karena ilmunya, karena kekayaannya, karena apapun, berarti kita telah menuhankan Tuhan yang KW. Bahkan ini langsung disematkan terhadap baginda Rasul. Kita kembali kepada surat Al-A'raf 188. Allah dawuh, "Kul," katakan Muhammad, napa sing kula katakan iki, la amliku li nafsi naf'an wala dzurran illa masya Allah. Rasulullah dawuh ngeten, la amliku, sungguh saya tidak memiliki naf'an, perkara yang bisa memanfaati dirimu, wala dzurran, dan tidak bisa memberikan bahaya pada dirimu. La amliku, ora bisa nekaaki sapa ingsun, memiliki li nafsi maring awakku iki naf'an ing perkara manfaat, wala dzurran perkara bahaya. Ini dikate Rasul ngakoni, Pak, aku iki ora iso apa-apa. Lho intine ngoten. Saya ini tidak bisa apa-apa. Lah bisanya apa-apa seakan-akan. Lah ini bahasa seakan-akan. Illa masya Allah. Kecuali Allah ngersakno. Sehingga apa yang kusampaikan sebagai petunjuk itu seakan-akan dari saya. Tapi asline sangka Gusti iku karepe jenengan dikongkon nyembah madhep menyang urip sing nguasai Rasulullah, bukan Rasulullah Muhammad. Makhluk. Ngoten lho karepe. Memang abot Pak nyampe niki. Resikone memang siap untuk dijotosi orang am. Tapi tetap saya sampaikan. Tetap saya sampaikan karena sudah siap saya dibenci oleh seluruh umat manusia. Lebih baik saya dibenci seluruh umat manusia daripada saya menolak perintah Allah. Bon, titik. Berarti harga mati bagi saya. Apalagi untuk tahun 2005 ini sungguh berat Pak saya. Makanya saya mohon pada jenengan, insya Allah waktu itu saya lebih fokus untuk menulis Al-Quran. Bukan Al-Quran yang maknanya itu diselewengkan dalam tafsir loh. Saya akan menulis makna Al-Quran itu asli sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum jenengan kagungan umah atau pondok. Dalam hati sampean ono gambaran. Gambar piye? Gambar apa ya? Kok omah model ya apa? Hati sampean ada angen-angen. Oh kotak wis, oh wajik wis, oh gini. Akhirnya digambarlah arsitektur tulisan. Lah, gambaran arsitektur secara tulisan ini itu timbul dari gambaran di hati. Inilah maksud saya yang akan kami tulis. Dan ini yang beliau katakan sebagai Al-Quranul Qadim. Memang nggak boleh ditulis lenjero. Tapi dikongkon nulis, terus piye? Resiko ini mengkinggih luwih bahaya. Tapi tetap akan saya lakukan. Daripada aku dilaknat Allah, lebih baik aku dilaknat seluruh umat manusia. Rasulullah ketika sudah menerima wahyu Al-Quran jebret, beliau sampaikan, terus parane teng pundi Pak? Rasulullah. Seda ta?
Gitu. Akhirnya diteruskan khalifah diteruskan tabi'ina sholihin sampai detik ini. Mekaten. Artinya apapun yang Rasulullah hadapi di depannya, tetap resiko seberat apapun beliau hadapi. Resiko apapun beliau hadapi. Kalau saya Pak, alah kewecil, dibenci atau dihina, Rasulullah lebih besar tambahan. Pun. Iki maksudnya ayat ini, la amliku li nafsi naf'a wala dzarran illa ma syaa Allah. Apapun yang terjadi yang ada pada diri Rasulullah Muhammad itu aslinya dari Allah, bukan dari makhluk. Muhammad ibnu Abdillah bukan. Banyak yang menyelewengkan wahyu Allah. Jenengan dipaksa untuk meyakini datangnya dari seorang makhluk, bukan dari Allah. Ada maksud apa itu kok seperti itu? Nafsu membikin seperti itu supaya hati sampai memujanya, memujinya, imannya iku kepada Allah kawe. Wisa. Berarti siapapun kita tatkala memuji terhadap selain Allah dan atau kita memuji pada makhluk, berarti kita termasuk orang yang menyembah pada Allah kawi. Ya sudah. Wong Rasulullah sendiri kok mengarahkan supaya kita itu tidak menyembah pada makhluk. Ini Rasulullah sendiri. Lah kok ono yang mengatakan hormati anak cucunya. Termasuk aku cucunya. Kalau tidak kau tidak akan dapat syafaat. Lah wonten ta ngoten niku? Wonten Pak nang medsos. Nek mbah-mbah iki mboten nyekel HP, nyekele ungkal ae. Ya, mboten semerang. Niki zaman zaman arek muda-muda, nom-nom niki pun paham niku. Di medsos itu, Pak, ada seseorang yang ngaku-ngaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Mbuh bener, mbuh gak secara nasab, wallahu alam. Iku ngomong, nek jenengan boten ngurmati, boten muja, boten muji, sampeyan gak dapat sapangat, gak disapangati. Nek jenengan menghormat, memuja, memuji, pada akhirnya endingnya dunia sampean, kekayaan sampean dikuras, jenengan ikhlas, sapangat Pak Aman. Katanya mereka. Yun sewu. Jangankan yang Yun sewu ya, yang tidak benar sebagai cucu, yang benar aja nggak boleh mengatakan seperti itu. Lawang Rasulullah sendiri sudah katakan dalam Al-Quran, aku iki ora bisa nekakno manfaat dan mudarat kecuali illa masya Allah, kecuali Allah ngersakake. Walaupun Allah ngersakake bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu artinya bukan asli dari Kanjeng Nabi, itu seolah-olah aslinya dari Gusti Allah. Nek atine menungso gak ono tauhide, gak percaya, Pak. Nek itu dari Allah. Kalau hatinya itu ada tauhidnya, keilmuan tauhidnya, keesaan pada Allah, dengan ayat ini pasti percaya. Oke, kita lanjut. Walau kuntu lamuno ono sapa ingsun Muhammad iku a'lamu duweni
pengerten, ngerti menyang apa al-ghaiba ing perkara ghaib. Mongko lastakthartu mongko yepti bakal ngakehake sapa ingsun Muhammad minal khairi saking kebagusan. Rasulullah iku asline makhluk iku siapapun tidak punya pengetahuan tentang ghaib, baik ghaib makhluk ataupun lebih-lebih ghaib Allah. Lah terus yang disebut orang makrifat iku lah ngeten nggih, iku kan kon memandang orangnya, kamu tanya pada beliaunya, dia nggak pernah ngaku kalau dia itu a'lamul ghaiba, tidak akan pernah. Asli wali iku gak pernah ngaku-ngaku wali. Boten. Bagaimana mungkin kita seseorang disebut orang lain sebagai amal arif, wong kita itu fana? Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Mungkinkah Pak? Boten mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Inilah pemahaman makrifat itu di situ. Bukan hamba iso ndelok wujude Gusti Allah kotak apa bunder. Mboten. Wong niku kewethek. Lengene niku kaya adirai. Iku Gusti Allah fitness. Bukan niku. Rasulullah dawuh, apabila saya ada diri saya itu sifat a'lam, sifat ilmu tentang keghaiban, mongko saya akan menjadikan dunia ini bagus semuanya, perbanyak. Wa ma masaniya asu, tidak akan muncul perkara jelek. Tapi nyatanya ada api, ya juga ada jelek, bahkan banyak jeleknya timbang apinya. Ya, iki maksudnya Pak. Jikalau Allah berkehendak terhadap beliau Muhammad membawa syafaat, membawa hidayah, itu karena hamba yang dikehendaki jenengan. Tapi jenengan jangan pernah mempunyai anggapan datangnya hidayah itu dari seorang rasul sampai wajib hati beriman datangnya dari Allah. Sebab rasul itu ya makhluk, jenengan makhluk, nggak bisa berbuat apa-apa. Kados niki lho, bundi niki rokok ambek korean mboten saged. Korean iso nyumet rokok dhewe mboten saged. Harus ada pihak ketiga. Ketika dikorek nih jenengan delok koreke mesti ngomong, oh korean bisa memberikan manfaat, wujudnya bisa nyumet rok. Coba sama nek delok pihak ketiganya, siapa Pak yang bisa aweh manfaat? Allah dah, Allah. Misalnya saya, ya saya. Coba lihatlah Allah di dalam segala aspek apapun. Itulah yang Allah asli. Empun ningali Allah kawi. Lah, tatkala jenengan hati jenengan ada iman langsung ke ahad urip yang menggerakkan seluruh alam, berarti jenengan ini sudah ketemu Allah asli. Tapi tatkala hati jenengan masih ada iman, geraknya makhluk sebab makhluk itu sendiri, berarti kita masih menyembah Allah kawi. In ana sak temene aku, kata Rasul, iku illa nadhirun, kecuali hanyalah memberikan peringatan kepada siapa? Mereka yang tidak beriman. Wa basyirun, aku hanyalah sebagai alat Allah untuk memberikan kabar baik terhadap siapa? Liqaumi yu'minun, terhadap mereka yang beriman.
Umpama Korean iku ngomong, endi sih Korean iki mang? Oh, ono kene. Ngomong ngeten Pak Korean. Aku iki sebagai alat dari klason untuk nyumet rokok. Aku ya alat toh. Korean ngomong, aku iki cuman alat kanggo klason untuk nyumet rokok. Kok aku gak dikorek klason? Yo gak iso. Aku iki muncul api iso nyumet. Niki lho Pak. Setiap rasul itu pasti akan diperintah Allah untuk menyampaikan tentang tauhid. Ayo sing sepuh-sepuh sampean rasakno jaman jenengan. Wedi para sepuh itu nyampe niki. Wedi. Sebabnya diancam Pak, diintimidasi. Dzalika dhalalatun. Itu ajaranmu sesat. Wis mesti ngoten. Makanya dipilih meneng mawon dinggo dhewe, bahkan pada golongannya ojo kondo lah ngoten nggih. Estu sampai nek sampai awakmu wani kondo umurmu dikurangi. Lho kula ngalami dhewe kian. Tiba iku mung meden-medeni. Saking kondisine belum memungkinkan. Lah sak mangke sekarang blak-blakan wis. Blak-blakan, monggo. Sampai no terhadap siapapun, monggo. Lanjut, kembali kita pada surat An-Nahl. Jikalau Rasulullah itu sudah menyampaikan kewajibannya, yaitu berupa anik butullaha wastanibut tauhid, isi materi ilmu supaya tidak menyembah makhluk, biar menyembah Allah yang sebenarnya. Faminhum, setelah itu disampaikan, faminhum mongko iku setengah saking makhluk umat, man iku utawi ana wong hada kang aweh hidayah, hada kang gelem nrimo hidayah, hada kang aweh hidayah ing man mang sapa Allahu Allah, sebabe siman tadi purun nrimo. Tapi wa minhum lan iku setengah saking golongan umat itu man utawi ana wong hakot kang bersikekeh alaihi ngatasi man opo kekehe ad-dhalala ing dalem kesesatane. Artine Pak tetep gak gelem nrimo ayat ani butullaha wastanibut tauhid. Niki lho intine Quran niku ada di sini 30 juz iku. Anik butullaha wastanibut tauhid. Pun intinya macam mriki Quran. Setiap rasul itu intinya menyampaikan wahyu Allah itu di sini. Sembahlah Allah. Ini bahasa Islam Allah. Maksudnya Allah yaitu ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bukan Allah dat, tapi Allah ana. Intinya mantap diki. Ana iku ingsun. Nek sampeyan sudah fana keakuan makhluk dalam diri jenengan, muncul keakuan Allah. Innani anallah. Ini intinya mantap beriku. Bisanya muncul itu, jadilah petani yang benar. Tuh kok langsung jadi petani yang benar ya apa sih? Ngeten. Di mana ada petani yang benar, berarti ada petani yang tidak benar. Petani yang benar ketika menanam jagung, dincep nani lemah Pak.
cukule bakal baik. Berarti ada petani yang enggak benar. Nandur jagung diuncal-uncalno. Nang kedokan iki lho. Belum cukul, Pak, dintekno tikus. Dintekno doro, dintekno apa? Mengapa harus dipendam? Itu maksudnya. Faktulu anfusakum. Putuso atimu hubungan dengan makhluk. Pendemen yang namanya keakuan makhluk dalam dirimu itu dalam bumi kefanaan. Ini berarti jenengan harus wa inna ilaihi rajiun, kembali ke asal jenengan. Beliau. Sebab jagung iku nek sampean pendem menyang lemah, tukule mesti api sesuai dengan teorinya. Jikalau keakuan jenengan fanakno, dengan sendirinya akan muncul akune Allah sing beraktivitas, sing berkuasa, sumber segala sumber itu datangnya akunya Allah. Makanya dalam Al-Quran kita diajarkan tauhid 4. La ilaha illallah, ilah huwa, ilah anta, ilah ana. Entah, habis sudah. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat pun lengkap. Mutu qoblal maut. Laku matikanlah keakuanmu sebelum datangnya satu kematian. Sebab jikalau tidak lekas kau lakukan min qabli ayyatiyakumul adzab, maka summalatun sorun, tidak akan pernah mendapatkan cahaya ruhaniyah ini. Inilah Pak yang kusebut ruh ketika tinggalkan jasmani masuk ke alam barzah iku boten terang, gelap gulitang. Jawabannya di mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid. Mereka yang ketika saat di dunia itu menyembah tauhid, menyembah Allah KW, nyun sewu, yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Endingnya kita itu, hati itu, rohaniyah itu masuk dalam kegelapan. Ya sudah, percaya gak percaya dudu urusane klason, beres. Tapi bagi mereka wa minhum man hadallah. Mengapa Allah memberikan petunjuk terhadap mereka? Karena mereka mau menerima. Mengapa mereka menyesatkan? Mengapa Allah menyesatkan terhadap mereka, membiarkan tersesat? Karena mereka tidak mau menerima. Sami'na wa asoina. Makanya ditekakno setiap utusan itu supaya besok di hari yaumil hisab Gusti Allah mboten didaulat. Enggak dibantah, ngono lho. Enggak dibantah. Buktine wis utus aku nyampe no. Cuman awakmu wae sing epok-epok kopoken. Ngerti kopoken nggih? Jadi ku samina wa asoina. Kasare kang kopoken. Lah terus bahasa kopoken liyane napa? Etok-etok gak krungu ngono. Ya wis, etok-etok gak krungu. Engko nek iku diomongno etok-etok gak krungu. Terus apa? Mulih nggawa medhongkol. Sing dicimang babe bab taek. Gak manfaat blas. Duduk nggone. Nggon umum kok dijekno bab masalah ilmu hati. Nyun sewu Pak. Ngaji sak setahu saya niku sing kula dhewe tuwek-tuwek tok. Walaupun umum tuwek-tuwek ngono. Paling enggak umur 30, 40, 50, bahkan 60, 70. Masa iki durung wayahe. Terus wayahe kapan? Nek wis bar ngono. Sebetulnya maksudnya nafsiku ngerti Allah iku ngene lho. Mengapa jenengan ditunda-tunda? Belum waktunya. Iku supaya jenengan terus mengabdi terhadap makhluk tadi. Sehingga coba
jenengan matur, kula medal nggih ndugi kumpulan jenengan kula tak ngaji ilmu tauhid, mesti murtad kamu. Mesti diancam ngono. Enggak percaya ngomong nang gurumu sing ngejekno babakan ilmu dhahir, melu babakan guru apa jenenge sesat, murtad aku metu teko kene. Terus aku takok, sing tanggung jawab sapa? Tatkala ruh sampean iki le ngadepi idza jaa ajaluhum. Walaupun kami pernah ngomong nanti aku sing nulung dan lain sebagainya, pret dibujui, sampean dibujui. Malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk siapapun tidak akan pernah bisa menolong pada makhluk orang lain. Bagaimana bisa menolong orang lain? Wong menolong dirinya sendiri juga nggak bisa kok katanya nolong orang. Artinya pertolongan itu datang hanya datangnya dari Allah semata. Nggak percaya? Iso korean nulungi nang ngene rokok. Wong dheweke ngorek dhewe gak nulungi gak iso kok. Mau nulungi nyumet rokok. Ngomong, rek korean, ayo murup awakmu. Ya pancet deh. Inilah makhluk. Kurang kuat hujahnya dalil hadis sahih yang Rasulullah katakan la haula wala quwata illa billah. Kurang kuat Qur'ane. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Masih kurang kuat. Walillahil masyriq wal maghrib. Jagat wetan sampai jagat kulon semuanya yang berkuasa yang memiliki cuman Allah. Ya coba. Sik kurang kuat. Ya tak turu ae wis. Nyun sewu. Mengapa di sini dalam surah An-Nahl ya ayat 36 Allah memunculkan wahyu menungso golongannya loro, siji nrimo hidayah, siji menolak. Inilah Pak, biar dunya sondok rame. Ya gak sepi. Coba nek kau wape kongon bertauhid, awapi kabeh nang Gusti Allah. Sepi. Gitu. Sepi. Ora ono wong nyambut gawe. Ya ora ono wong apa. Sopo masjid tek kabeh. Yun sewu. Memang ini sunatullah. Dan semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Pada asal kita. Cuman sebelumnya kan sudah dikasih tahu sama Allah. Gue nek milih golongan kanan jadinya begini besok. Kepingin kalau kamu milih golongan kiri jadinya besok seperti ini. Apakah sama golongan orang buta dan tidak buta? Jelas nggak sama Pak. Antara orang buta dan orang yang tidak buta pada Allah jelas tidak sama. Dalam ibadah apapun orang yang hatinya sudah tidak buta pasti dia akan menyembah dengan sebenar-benarnya pada Allah. Tapi bagi kita yang mata hati kita buta nggak bisa sama dengan beliau-beliau yang sudah hatinya tidak buta pada Allah. Fandur mongko ningalono sira, lihatlah kamu sekalian kaifakana akibatul mukadzibin, bagaimana ending akhirnya orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, yang nggak percaya. Endingnya bagaimana? Lihatan saja. Wis gak usah adoh-adoh secara fisik, secara ruhaniah. Coba Pak jenengan, inilah yang tidak ditakuti iblis di sini. Alimo kaya apa kita, nyun sewu, sohe kaya apa kita baca Al-Quran, ahli ibadah kaya apa kita sebagai manusia, jikalau hati kita masih mengaku kalau itu hak milik kita, maka itulah pasti kita akan merasa lebih baik daripada orang lain. Dan itulah golongan sinten? Ajazil sejati ini. Lah disitulah letak iblis gak takut itu di situ.
Siapa yang orang paling ditakuti iblis? Di dalam surah Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah. Hamba yang bagaimana? Minhum, iku setengah saking ibad, al-mukhlasinnya, hamba yang dipilih. Siapa yang hamba yang dipilih? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Merekalah yang ketika mendengarkan ajaran Rasulullah, khususnya di jalur tauhid, dia tidak hanya beriman, tapi dia mengamalkan dengan baik. Dalam rangka apa? Nafi isbat. Dalam rangka meninggalkan tauhid untuk menuju Allah yang sebenarnya. Inilah hamba yang ditakuti oleh iblis. Sekalipun dia nggak bisa membaca Quran, mohon maaf, sekalipun dia tidak alim, maca Quran niku bletotan Pak. Bismillah niku mboten fasih, besemeleh. Tapi hatinya selalu berzikir pada Allah. Sekalipun dia orang yang tidak punya apa-apa, alias miskin, di tengah masyarakat dianggap sebagai orang yang paling asor, tapi dia ditakuti oleh iblis. Siapa mereka yang menurut surat Al-Hijr 40 dijawab surat Yunus 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Niki pun merekalah para kekasih Allah. Siapa mereka? Tandane amanu, tidak hanya percaya apa yang beliau Rasulullah sampaikan jalur dinut tauhid ini, tapi juga wakanu yattaqun, mereka mengamalkannya. Ilmu, amal, istiqomah, itulah disebut takwa. Dengan begitu maka la khaufun alaihim walahum yahzanun, hati beliau-beliau itu tidak mudah muncul rasa khawatir, rasa gelisah terhadap apapun yang Allah hadapkan, karena dia tidak melihat yang dihadapkan, tapi melihat yang menghadapkan dengan cara dzikron katsiron, sejatine dzikir. Apa? Sadar, ngerasa yen sedaya perkara apa wae iku selalu dilimputi wujude Allah, sehingga perkara apa wae seakan-akan bisa bergerak, geraknya ternyata digerakkan dening Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya Allah sing asli ini loh, Allah yang tidak mitasi alias asli ini loh. Wong Jawa nyipati urip, Qur'ane laisa kamislihi syai'un. Allah yang kawe sing jenengan terko wujud, yang seakan-akan wujud ikulah kawe. Tergantung. Lewat ayat ini Allah menyampaikan sembahlah, nyun sewu, yang disebut Allah iku aku, ojo kok sembah sak liyane aku. Ani butullaha wastanibu tauhid, iku maksudnya sembahan aku, ojo jangan kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Artinya aku sing muncul dalam hati jenengan, jangan taholi tapi tajali, jangan makhluk tapi Allah. Aku nih Allah, dan itu akan muncul apabila aku nih makhluk sampai pendem, sampai kepingin muncul jagung tadi dengan benar, pendemen bijinya tadi, nanti kan jugul bagus, woe tambah ukeh daripada wiji wau. Ngoten.